Mari kita lihat firman Tuhan hari ini, saudara. Saya kasih judul mengelola pasak. Tahu mengelola pasak? Karena banyak orang suka berkata bahwa lebih besar pasak daripada tiang. Jadi hari ini saya temanya mengelola pasak. Saya berdoa supaya kita dapat sesuatu dari sharing hari ini. Oke, bijak kelola pasak. Nah saudara, ini dari pengalaman saudara ya. Saudara pernah ngalamin kondisi-kondisi seperti ini nggak saudara? Misalnya yang pertama ini saudara. Saudara pernah nggak bisa bedain kalau waktu saudara belanja, itu sebenarnya yang saudara kita belanja itu kebutuhan atau keinginan. Kadang-kadang kita merasa butuh, tapi dipikir-pikir cuma kepengen. Pernah nggak? Nah saya sering sekali waktu mau belanja gagal karena istri saya selalu bertanya, butuh. Dulu waktu pindah rumah, baru pindah rumah tuh pengen kayaknya kalau bisa ruangan tamu ada TV, ruangan kamar ada TV, ini ada TV gitu kan. Saya pengen beli TV, sekali beli berapa gitu, 2 atau 3. Waktu pindah ke rumah baru nih, istri saya tanya, itu kebutuhan apa keinginan? Direnungin, dipikirin, dipikirin. Akhirnya nggak jadi saudara ya, belinya cuma 1. Tapi pengen lagi gitu, aduh kayaknya pengen banget. Tapi sebenarnya pernah nggak saudara berpikir bahwa kadang-kadang sering yang kita anggap butuh itu cuma karena pengen. Akhirnya kita beli sesuatu, setelah beli ya udah gitu, karena cuma pengen. Yang kedua, saudara pernah nggak saudara ngalamin ini saudara? Kejebak dalam pengeluaran yang tidak terencana. Nah saya pernah satu kali saya ngomong sama Meli ketawa gini. Kita tuh lewat jalan ada tulisan gini, murah banget, nama produk cuci piring gitu. Wih murah banget, yuk kita mampir. Tapi waktu mampir yang dibeli bukan cuma itu doang yang murah banget itu. Beli yang lain-lain total, ya kok 800.000. Padahal kita mau beli yang murah banget loh. Ya jadi akhirnya beli sesuatu yang sebenarnya enggak ada di dalam rencana budget gitu. Kenapa? Karena tertarik sama sale, big sale, apa gitu ya. Terus kemarin saya ada yang nawarin, mau nggak nih murah banget dari 2,5 juta jadi 500.000. Ya, misalnya sepatu. Waduh murah banget ya. Tapi saya pikir-pikir lagi COVID, perjalanan cuma dari rumah Karawaci rumah kemana gitu. Oh kayaknya nggak terlalu perlu lah yang baru-baru lah. Yang ada masih bagus, masih cukup. Akhirnya saya nggak jadi, yes, menang. Tapi ya sering kalahnya juga gitu. Nah ini saya mau sharing ini supaya kita bisa bijak lah mengelola pasak. Yang ketiga saudara, pernah nggak saudara dalam satu situasi gini saudara, ya waktu ditanya, kita punya pengeluaran banyak, tapi waktu ditanya sebenarnya buat apa aja, kita nggak bisa jawab loh saudara. Pokoknya ya habis. Tapi kalau ditanya buat apa, terus dievaluasi, penting apa enggak, perlu apa enggak, kita juga nggak bisa jawab saudara. Akhirnya, nah 1, 2, 3 ini kenapa saya lontarin pertanyaan ya buat teman-teman yang juga mungkin lihat di YouTube online. Kenapa saya lontarin pertanyaan? Karena gini, seringkali kita tuh memandang diri kita kurang. Hidup gue kurang banget ya. Seandainya saya tuh gajinya lebih gede, seandainya saya bisa seperti dia. Seandainya nih kalau yang buat masih belum punya pasangan, seandainya gue dapat putri tunggal ya, anak bangsawan gitu. Seandainya, berandai-andai. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan memberikan kita cukup memelihara kita, tapi karena 1, 2, dan 3 jadinya kayaknya nggak cukup. Jadinya kayaknya kurang. Kita pengen kehidupan ekonomi orang lain karena kita merasa aduh kurang banget. Ya kayaknya kita mau kerja lebih keras lagi. Saya nggak menolak, mengelarang saudara kerja keras, tapi gini, benahin dulu lah 1, 2, 3 ini. Pasti dampaknya besar. Nah, jadi waktu pulang kemarin itu saya renungin, iya ya bagaimana mungkin berdoa buat kesejahteraan kota kalau kita merasa nggak sejahtera. Lalu ayat ini muncul di pikiran saya saudara. Ya, ayat Ibrani 13 ayat 5. Ayatnya berkata gini, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa?
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi gini, kalau kita diskusi, wah ke depan kayaknya berat, susah, tantangan, ekonomi nggak mudah. Saya mau kasih tahu ada kabar baiknya saudara, ada kabar baiknya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak. Saudara, apapun yang terjadi, saudara dalam perlindungan Tuhan. Saudara dalam kasih karunia Tuhan. Dia akan mencukupkan saudara. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Ini janji Tuhan, pegang saudara pagi ini. Janji Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup saudara. Nah, tapi bagian kita saudara, jangan kamu menjadi hamba uang. Uang itu hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Kalau dia jadi hambanya saudara, saudara perintah apapun bisa. Tapi kalau saudara yang jadi hambanya uang, saudara akan dibuat kejar uang terus, kejar terus. Sampai ada orang tidur aja, otaknya masih ngitung uang saudara. Ya, sampai harus minum obat penenang. Kenapa otaknya main terus, mikir terus, besok gimana? Jadi hambanya uang. Ya, yang pertama Tuhan bilang jangan kamu jadi hamba uang. Yang kedua, cukupkanlah dirimu. Enough is enough, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau saudara ngerasa cukup, hati saudara akan berlimpah dengan syukur. Kalau saudara nggak cukup, saudara ngelihat orang aja nih. Ada orang lewat, jinjing tas, ya jinjingnya wah. Saudara lihat, kapan bisa kayak gitu ya? Kapan ya hati saudara mulai ya, wih seandainya ada kesempatan dapat untung besar. Ya resiko gede sepadan lah udah hajar aja lah, yang penting bisa jinjing tas. Ya saking mahalnya tasnya jalannya gini saudara, berat sebelah saudara ya, gini jalannya. Nah Tuhan janji kalau saudara gak jadi hamba uang, saudara bisa cukupkan diri, maka Tuhan akan menyertai saudara dan sekali-kali engkau tidak akan kekurangan, sekali-kali pun tidak. Dia gak akan ninggalin saudara, amin. Dia akan bimbing saudara, dia akan berkati hidup saudara, amin. Nah, coba kita lihat saudara, ada 3 jenis, ada 3 macam, pengelola uang. Ya, ada 3 jenis manusia. Yang pertama saudara, ada di Lukas 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21. Ini tipe pemilik saudara. Ya. Dia merasa semua yang dia miliki adalah miliknya dia. Mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan buat saudara aja. Lukas ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. 21. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah kalau saudara baca ayat ini dalam satu perikop saudara akan temukan jenis tipe pemilik ini. Dia merasa gini, ini uang saya, ini milik saya, ayo saya kerja lagi, saya mau kumpulin lebih banyak lagi, saya nanti kalau udah banyak saya mau santai, saya mau tenang-tenang, saya mau nikmatin, saya kumpulin lagi. Tapi firman Tuhan bilang begini, kamu gak akan tahu kapan kamu bisa menikmati. Ada banyak orang kumpul, yang nikmatin bukan dia, orang lain saudara. Kumpul, keburu dipanggil Tuhan, gak sempet nikmatin. Ini yang ayat Lukas 12 ayat 22 katakan saudara. Nah ciri-cirinya apa saudara? Pemilik gak mau rugi. Ya karena dia pemilik saudara. Saudara bisa lihat kan pemilik sama karyawan. Kalau pemilik kadang-kadang bisa datang paling pagi, pulang paling malam. Kalau karyawan on time saudara ya. Datang pergi, apalagi yang gak merasa memiliki perusahaan. Kalau yang punya perusahaan gak mau rugi. Terus dia merasa berhak menghabiskan karena merasa ini milik saya. Ini uang saya bebas kok. Mau diapainnya terserah kok orang uang saya. Borosnya tapi buat diri sendiri. Terus kalau haknya diambil, wih marah saudara. Ini kan uang saya, hasil kerja saya. Kenapa dilarang-larang? Marah.
Ya, diberi untuk ditimbun. Jadi kalau dia diberkati sama Tuhan, dia timbun. Dia timbun. Ini kayak ilustrasinya, saudara. Supaya lumbungnya makin banyak. Terus setelah timbunannya banyak, dia taruh rasa amannya, secure-nya sama uang yang dia miliki. Ya, dia secure-nya, hartanya sama apa yang dia miliki. Ini tipe jenis yang pertama, saudara. Saudara ada di sini? Enggak ya kayaknya. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Mana bisa jadi pemilik, wong nggak punya apa-apa. Oke, kalau gitu kita skip yang kedua ya. Jenis yang kedua Alkitab bilang ada di Lukas 16 ayat 1 sampai 2. Ini adalah tipe bendahara yang boros. Saudara pasti pernah baca ya. Nih. Ya, Lukas ayat pertama bilang ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nanti saudara baca perikop ini secara lengkap. Saya nggak baca lengkap karena waktu. Tapi gini saudara, ini kerja sama orang bendahara ini. Dia keuangan, karena dia pikir ini uang bosnya. Aji mumpung. Pakai aja, ntar tinggal bikin bon. Haleluya, ada yang pernah kayak gitu saudara ya. Wah bukan milik dia tapi dia pakai, kenapa? Ya cuma, bukan uang saya kok, uang bos. Yang rugi bos kok. Nah bendahara ini boros karena tidak punya rasa memiliki saudara. Yang kedua, dia nggak dapat bertanggung jawab terhadap uang yang diberi, yang dia kelola. Saudara tahu kalau saudara adalah hari ini sebagai hanya pengelola saudara. Semua yang kita miliki dari Tuhan buat kita. Amin. Buat kita apa? Kelola. Kelola saudara. Kelola. Nah tapi kalau saudara ngerasa saudara bukan uang Tuhan, adalah milik saudara sendiri, ya bebas dong. Uang saya saudara tipe yang pertama. Nah tipe yang kedua, dia tahu ini uangnya uang Tuhan. Ini uang Tuhan. Tapi boleh dong. Ya kan. Wah boros ya. Dan tidak dapat mempertanggungjawabkan. Ciri berikutnya apa? Kalau dia merasa nggak cukup, dia tunda. Ya proyek-proyeknya Tuhan dia tunda sama dia. Misalnya gini, Tuhan suruh dia kasih kepada orang tua. Misalnya Tuhan suruh dia kasih kemana, saya nggak tahu saudara. Ini punya kita pribadi demi pribadi. Tapi waktu kita nggak cukup, udahlah gue tunda lah. Kenapa? Bendahara yang ngatur saudara. Kita lupain komitmen yang pernah kita bangun sama Tuhan. Lalu berikutnya apa bendahara yang boros? Kita dikasih untuk dihabisin. Berapa banyak saudara yang kalau dapat duit, saudara mikirnya, gue ada duit nih, habisin ah. Tuh kan. Habisin ah, apalagi yang masih single. Ya saya bilang bukan berarti yang udah berkeluarga nggak gitu, tapi pengalaman saya waktu masih single, ya udahlah. Begitu gajian, wih, haleluya gajian. Saya pernah kerja di garment, saudara di Bandung, gajiannya 40.000 seminggu. Ya, 40.000 seminggu. Begitu gajian, habis saudara. Cuma buat sekali makan. Udahlah gampang lah. Kenapa? Masih single. Saudara lupa kalau suatu saat saudara akan menikah. Lupa suatu saat saudara akan mungkin punya perlu banyak hal yang dipersiapin dalam pernikahan. Jadi saudara kalau saudara hari ini single, ingat saudara, nggak selamanya kita single. Amin. Kita akan menikah. Makanya waktu saya single lama, begitu udah punya pasangan, saudara disuruh menikah. Oh kamu udah yakin ya sama calon istri dulu. Yunita udah yakin. Kapan mau masuk bimbingan pernikahan? Nanti dulu Pak. Kenapa? Ya masih gak ada duit. Biaya pampers. Saya hitungin semua. Saudara sampai dibilang gak beriman. Saya hitungin rinci. Kalau menikah berapa juta. Ini akhirnya gak jadi-jadi. Sampai dipaksa. Kenapa? Karena merasa gak cukup. Merasa gak cukup bukannya nabung. Tapi ngerasa gini, ya mau ditabung juga dapat berapa sih? Mana ada artinya sih? Nah saudara kita ngelakukan bagian kita. Nah apakah saudara tipe bendahara yang boros? Nah, kalau saudara tipe bendahara yang boros, jangan heran kalau Tuhan juga ngasihnya pas-pasan.
Karena dikasih banyak, ngasih dikit, sama aja, sama habisnya. Amin saudara. Ya sama habisnya karena untuk dihabisin buat diri sendiri, untuk keperluan sendiri ya. Nah yang tipe ketiga saudara, ada pengurus yang setia. Nah pengurus yang setia ini ya ada di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-42. Saya bacakan. Jadi jawab Tuhan, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah jadi kalau saudara baca 42, saya sebelum ke 43 ya. Siapa yang akan diangkat jadi kepalanya, dipercayain banyak hal sama tuannya, orang ini ya adalah orang yang dipercaya untuk memberi makan kepada semua hambanya. Jadi orang ini adalah orang yang terkenal, saudaraku punya komitmen, bisa ngatur keuangan dengan baik. Amin. 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. 44, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau saudara jadi hamba yang setia saudara. Saudara waktu dikasih kecil sama Tuhan saudara setia ngatur ya. Saudara bisa ngaturnya saudara. Tuhan akan angkat saudara jadi pengawas. Kayak Yusuf diangkat jadi pengawas atas rumahnya Potifar. Semua dipercayain. Waktu dia setia dia naik daun mungkin ya kena sama tante Potifar, dia masuk penjara, tapi setelah itu karena dia bisa dipercaya, di penjara aja dia jadi orang kepercayaannya kepala penjara. Ketemu Firaun, diangkat jadi perdana menteri, ngurus semua. Nggak ada orang yang lebih berkuasa daripada Yusuf, kecuali siapa saudara? Kecuali Firaunnya sendiri. Saudara mau dikasih kuasa, dikasih berkat, luar biasa, belajar jadi hamba yang setia saudara. Tuhan akan percayain saudara lebih dan lebih. Kenapa? Karena saudara terbukti ya setia. Nah kita balik lagi ke materi kita saudara. Nah hamba setia pertama saudara ya, dia mampu hidup di bawah pendapatan. Kalau dapat duit itu nggak semua serta-merta habis saudara dalam sebulan. Ya ciri-cirinya. Pendapatan itu financial balancing itu pendapatan plus utang saudara. Ya, sama dengan pengeluaran plus tabungan plus investasi. Kalau saudara pendapatan sama dengan pendapatan tambah utang sama dengan pengeluaran, saudara berarti saudara minus parah. Itu tinggal tunggu kolaps. Ada orang dapat pendapatan, dia bisa aja utang saudara. Tapi ingat, di sisi sebelahnya dia juga punya tabungan, dia punya investasi. Dia udah hitung saudara. Nah saudara hari-hari ini gimana saudara? Ya keuangan saudara gimana? Nah berikutnya saudara, pengurus yang setia dan baik itu apa? Dia bisa stop boros buat diri sendiri. Ada orang buat yang lain nggak boros, pelit, hemat, tapi buat diri sendiri. Waduh, ya coba kita lihat saudara. Coba kita lihat. Kalau gaya hidup saudara lebih daripada pendapatan, saudara akan terlibat hutang, setuju ya? Kalau gaya hidup saudara lebih dari pendapatan, saudara akan, itu tinggal tunggu waktu lah. Kalau pasak lebih besar daripada tiang, tinggal tunggu waktu aja, itu rumah bakal rubuh saudara. Jadi kalau saudara ada di gambar yang pertama, hati-hati saudara. Kalau saudara ada di yang kedua, gaya hidup sama dengan pendapatan nih. Ya, saudara gaya hidup nggak punya utang, tapi dapat berapa habis berapa. Ya akibatnya saudara nggak punya tabungan. Sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu, ya sudah berantakan semua saudara. Nah gaya hidup saudara harus di bawah pendapatan, maka saudara akan apa saudara? Membawa kesejahteraan kemanapun saudara berada. Saudara tanya ayat Alkitabnya di mana? Gampang saudara. Waktu Tuhan mau izinkan terjadi bencana kelaparan 7 tahun di Mesir, Tuhan itu kasih 7 tahun kelimpahan saudara. Setuju ya?
Dan yang dilakukan Yusuf, waktu kelimpahan dia tabung habis-habisan saudara. Wah, lumbung semua dipenuhin. Terus pokoknya setiap keluarga dijatah hanya cukup buat makan. Padahal lagi kelimpahan-kelimpahannya bukan setahun, sebulan, 2 bulan, 7 tahun. Dahsyat nggak saudara? Begitu dapat 7 tahun kelaparan saudaraku, paceklik seceklik-cekliknya. Sampai seluruh tanah Timur Tengah itu kelaparan, sampai Yakub aja nggak punya makanan saudara. Mesir berlimpah-limpah. Dia timbun itu saudara ya, gandum itu katanya seperti lautan saudara. Dia bagi semua. Dia bagi semua. Nah ini prinsip Alkitab yang saudara kita semua harus pakai saudara. Ya, saudara punya pengeluaran mari. Tapi jangan sampai gaya hidup saudara meningkat. Bahkan meningkat melampaui pendapatan. Kita tahu mungkin dulu sebelum pandemi kita high. Tapi waktu pandemi mengalami tekanan sana sini tergores. Ya marginnya tergores banyak. Saudara harus siap-siap untuk kurangin. Tekan. Terus belajar. Saya juga mau belajar saudara. Saya juga mau belajar. Kita sama-sama belajar saudara. Tuhan singkapin ini hanya dari Yeremia tadi itu 29 ayat 7. Kamu mau sejahtera, mau mendoakan kesejahteraan, kamu harus sejahtera dulu baru bisa berdoa buat orang lain. Ya gimana caranya? Kamu harus yang pertama bisa ini kelola ini saudara. Kayak hidup saudara. Amin saudara. Nah, naikin gaya hidup tuh gampang saudara. Nuruninya, aduh. Ya biasa kalau kita ke mall ya, kalau lagi ada duit makanya kelihatan semua murah. Lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada duit, mau di sel berapapun kita lihat, ini masih mahal gitu ya. Nggak jadi tuh, padahal udah di selnya 70% berapa. Kenapa? Karena emang kita pendapatan waktu turun kita mengalami kesulitan buat sesuaiin diri. Nah saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara percaya kesulitan ini akan makin bertambah panjang, nggak mudah, efek domino ekonomi luar biasa. Yuk latihan sama-sama. Jadi kalau nanti ke mall ya ada sale, pas lagi jalan berdua bertiga sama teman di komunitas, lirik-lirikan kasih kode. Gitu ya. Jangan. Ya, kecuali memang benar-benar itu adalah kebutuhan. Bukan keinginan saudara. Amin. Emang butuh? Ya monggo lah. Amin. Nah, coba kita lihat yang ciri-ciri yang berikutnya saudara, yang ketiga. Nah, disiplin bayar tunai. Nah, ini mesti belajar sama masternya nih ya. Disiplin bayar tunai. Coba kita lihat saudara ya penjelasannya. Kalau saudara bayar tunai, saudara akan beli lebih sedikit. Ya, bayar lebih sedikit. Kepengen juga lebih sedikit. Ya, saya itu ini saya sharing aja ya. Saya itu kalau di dompet ya pas lah. Jadi kalau cuma ngandelin uang tunai, nggak berani macam-macam saudara. Ya, mau masuk itu, waduh nggak bisa pakai kartu kredit, nggak berani masuk. Kenapa? Takut nggak cukup. Kenapa? Karena memang bawa uangnya belajar pas. Jadi kalau mau beli, ya belilah yang diperluin. Paling untuk isi bensin, biar aman. Kalau ban pecah, yang lain-lain enggak. Kenapa? Karena ada banyak uang, godaannya lebih banyak. Lah kalau nggak ada cashnya nggak banyak, kan malas kan? Mesti ke ATM, mesti apa. Nah itu menolong. Nah kalau saudara biaya akibat tidak bayar tunai, kalau saudara pakai kartu kredit, kalau saudara bukan orang cermat, kelewatan aja saudara, hitung aja dendanya. Saudara pernah lewat? Boro-boro lewat Pak, punya aja enggak kartu kredit tidak. Saudara pernah lewat itu? Sedih loh. Saya tuh pernah berapa kali lewat karena saya bukan orang cermat. Saya telepon sama customernya, masa nggak bisa? Kita udah langganan 5 tahun nih, bisa lah, masa sih begini aja lewat sedikit aja. Dia bilang gini, Pak, peraturan Pak, maaf. Ya, karena saya orangnya nggak ingetan. Kalau istri saya, waduh, 3 hari sebelumnya udah selesai. Didata, pakein alarm. Tapi kalau saudara misalnya ngalamin ini saudara, ya, saudara nggak bayar tunai, ya salah satunya pertama terlambat bayar kartu kredit, itu kena biaya. Kadang kalau kita udah pakai kebanyakan nggak sanggup bayar, saudara bayar minimum, nah sisanya itu kena bunganya gede saudara. Ya buat saya sih gede.
Ya. Terus apalagi kalau punya kartu kredit suka tarik tunai. Baru narik gesek aja, gestun namanya. Gesek tunai. Ya. Kayaknya saudara paham nih ya. Baru digesek aja bunganya udah lumayan. Waduh. Nggak rela. Apalagi kalau saudara ngerti hitungan kerja gitu, bisnis gitu ya. Begitu ngitung bunganya itu, kalau saya sih buat saya nggak make sense. Gitu. Wah apa begini, gini. Apalagi waktu gesek lupa, giliran mau bayar nggak ada duit. Aduh, bunga berbunga. Ya, saya udah sering lihat orang disamperin sama tukang kredit, saudara. Di dekat-dekat rumah saya itu. Ngeri. Ya, ngomongnya, wah perang. Apa itu psikologi, marah. Aduh, ngeri lah, saudara. Sampai orang ada yang pindah alamat, pindah rumah, segala macam. Saya tahu di sini sih saudara nggak ada yang kayak gitu. Ini saya ngomong untuk yang lihat di online ya. Saudara mah nggak aman semua, baik-baik semua. Amin saudara. Nah berikut saudara. Yang berikutnya. Nah pengurus yang setia dan baik itu segera menabung dan nggak berhutang. Kalau saudara punya sisa lebih, tabung. Kalau bisa tabungnya yang nggak gampang diambil. Ya. Jadi males gitu. Kalau deket kan gampang ya. Namanya gampang, udah tabung juga tinggal diambil lagi. Tapi kalau yang susah, yang deposito, yang jaraknya jauh, yang ribet, kita cenderung kayak udahlah males lah, udahlah lupain aja lah. Enggak lah gitu. Nah, ayo saudara, nabung. Kalau saudara punya utang besar tapi nggak mampu bayar, tabung dulu dong. Tabung, nanti bayar sekaligus. Bayar. Tapi benar-benar dipisahin saudara. Supaya saudara nggak kelilit. Ya, nggak kelilit saudara, nggak kelibet. Nah, berikutnya saudara, belajar untuk diberi dan saudara memberi. Itu salah satu cara yang paling gampang ngalahin mamon itu memberi saudara. Benar. Kalau kita belajar memberi itu, kita belajar untuk melihat kebutuhan orang lain, bukan cuma kebutuhan kita. Dan kita akan bersyukur. Karena waktu kita memberi, pasti kita kasih ke orang yang lebih kurang, betul nggak saudara? Jadi waktu kita memberi, kita lihat, oh ada yang lebih kurang, bersyukur. Hari ini bisa kayak gini, bersyukur Tuhan. Tuhan masih pakai saya untuk memberi. Lebih baik memberi daripada menerima kan saudara. Kalau menerima berarti kita kurang-kurang terus tuh. Sampai orang berbelas kasihan ngasih. Tapi kalau ini kita berbelas kasihan, memberi menjadi berkat. Nah, coba saudara renungkan dari antara tiga ini saudara yang mana saudara? Ya, saudara bendahara yang boros, ya pemilik, atau saudara pengurus yang setia dan baik. Ya, yuk kita lihat lebih lanjut lagi. Ini lewatin aja ya saudara ya. Tips gunain kartu kredit. Nggak usah ya. Kan pada nggak mau pakai kartu kredit semua kan? Ya. Kayaknya mau ya. Oke. Kartu kredit cari yang bebas iuran. Kalau nggak bebas iuran nggak usah. Saya punya kartu kredit tiap tahun teleponin Pak. Iurannya dihilangin Pak. Kalau nggak lebih baik nggak usah. Gesek pakai kalau hanya saudara butuh saudara. Benar-benar urgent dan butuh. Dan waktu saudara gesek pastiin saudara punya cash sebanyak yang digesek. Sebenarnya sih nggak boleh sebanyak ya. Tapi kira-kira saudara mampu nggak bayar penuh tagihan saat jatuh tempo dan tepat waktu. Ya, jangan sampai tertunda. Manfaatkan promosi sesuai kebutuhan. Kadang-kadang promosi itu ngedrive kita sampai promosi. Aduh mau gitu. Padahal ya kita sebenarnya nggak perlu gitu. Ya. Nah ini yang paling penting, yang poin terakhir saudara. Kalau saudara nggak bisa bayar penuh, pertama kali saudara nggak bisa bayar penuh, gunting kartunya. Berarti kita nggak punya kemampuan untuk mengelola gunting saudara. Bener, saya punya banyak pengalaman teman-teman yang gajinya habis bayar bunga. Jadi dalam nama Yesus kalau udah nggak bisa bayar pertama kali, gunting, berarti nggak punya kemampuan. Kan orang itu ada yang mampu kontrol diri, ya dia punya banyak juga nggak pernah pakainya ya juga cuma ya perlunya aja gitu, terus juga aman. Tapi ada orang yang nggak bisa kontrol diri. Nah kalau saudara bagian tipe orang yang nggak bisa kontrol diri, gunting saudara. Itu akan nolong saudara, nyelamatin saudara. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya udah
sering ketemu konseling sama orang-orang yang kayak gini, sudah akhirnya ribut sama istri, ribut sama keluarga. Akhirnya yang tadinya juga nggak pernah kepikir buat make uang kantor karena kepepet kan, udah jatuh tempo apa, akhirnya make uang kantor. Wah pokoknya macam-macam lah, gunting, serius. Ya, berikut saudara. Nah kalau saudara punya hutang nih, punya hutang. Saya sih berdoa saudara enggak, tapi kalau saudara punya hutang, bikin rencana untuk nyelesain hutang tertulis. Saya ini tertolong sama istri, kita tuh tulis, punya target, kapan mau diselesain. Nah karena kita punya beban hutang, berarti gaya hidup bener-bener mesti diturunin. Apa yang enggak penting, coret. Apa yang enggak perlu, coret. Emang bener-bener kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yang kita beli gitu. Yang enggak, coret. Turunin gaya hidup. Nah, kalau bisa yang ketiga ubah aset jadi modal. Kalau saudara punya aset, punya sesuatu, dipikirin bisa nggak ini menghasilkan gitu. Saya ingat saya punya teman, dia punya blender saudara. Waktu ada duit dia beli blender. Tapi sebenarnya blendernya nggak kepake dan kapasitas blendernya gede. Jadi waktu dia berhenti kerja saudara atau kerjaannya agak berkurang karena sekarang ini, dia bikin itu loh, jus yang dibotol-botolin. Dijual 40.000, 35.000, laku. Dia bilang habis jusnya daripada nggak kepake, kita mah minum jus cuma sedikit kan, ya paling sehari 2 gelas gitu kan. Padahal jusnya yang dimasuk langsung hancur gitu loh saudara. Akhirnya dia beli botol-botol, dia forward ke teman-teman WA mau nggak, laku saudara, sehari 15, 20, lumayan pemasukan. Jadi itu sederhana banget kan ya. Dia punya aset sebenarnya dulu ya, beli blender yang harganya bagus tuh. Ya diubah, akhirnya dapat jadi duit gitu, nggak cuma dipajang doang gitu, tadinya nggak kepake gitu. Terus saudara punya utang kartu kredit, negosiasi sama kreditur, saudara putusin untuk berhenti, diblok, nggak bisa pakai, minta kurangin bunganya, dibuang atau gimana, itu ada caranya, lakukan saudara. Terus tingkatin pendapatan, amin. Tingkatin pendapatan dengan cara mulai cari apa yang bisa ngasilin duit dan mulailah menabung saudara. Mulailah menabung. Mulai nabung saudara. Waktu saudara nanti tingkatin pendapatan dengan cari yang lain, waktu dapat penghasilan lebih, jangan berarti udah asik udah dapat gitu. Enggak. Mulai tabung. Supaya apa? Nanti bisa tutupnya lumayan gede utangnya. Selesain. Saya berdoa supaya ini memicu kita untuk mulai berpikir saudara, ya, untuk kita betul-betul nggak punya utang, zero, supaya kita hidupnya damai sejahtera. Saya bayangin gini ya, ada misalnya satu kondisi gini, kalau kita nggak punya utang, nggak punya pengeluaran, kita punya tabungan, waktu ada orang tawarin sesuatu yang berbahaya, ada kerjaan ini resiko, kita bisa bilang enggak loh saudara, gampang ngomongnya, enggak, ngapain? Tapi kalau kita utangnya udah banyak, bener nggak? Kita yang tadinya nggak mau aja karena resiko, karena kita pikir ya sekali-kali nggak apa-apa kali ya. Ingat ya, tipuan sekali-kali kamu tidak akan mati minggu lalu. Sekali-kali nggak apa-apa kali ya. Begitu kita ngelangkah, waduh, habis semua. Saya banyak banget ketemu orang yang minjem duit yang lewat itu loh, apa namanya? Ya itu pokoknya yang di linknya gampang gitu. Tapi nomor telepon kita di copy semua itu apa namanya. Jadi kalau kita nggak bayar, teman-teman kita yang diterorin, saudara diterorin. Dia pikir gini, sekali-kali nggak apa-apa kali ya. Ini kepepet banget sekali-kali. Begitu dia ambil, jeblos. Nah tapi kalau kita semua udah aman, nggak punya utang, nggak punya apa-apa. Kita gampang banget nolaknya, cobaan gampang banget buat kita. Tapi buat yang punya utang banyak, ini susah banget saudara. Godaannya, apalagi kalau diteleponin, murah kok, cuma 1,1%. Murah kok, gampang kok. Waduh, bahaya saudara. Ya, berikut. Nah, ini gak usah lah, tips belanja agar miskin. Pasti gak ada yang mau kan, tapi kita sering lakukan nih. Belanja over budget, belanja mendadak, tidak mau menunda, belanja saat emosional. Saya punya pengalaman belanja saat emosional.
Saya ceritain ya supaya jadi berkat. Saya sama istri ke Singapura, cek jantung. Udah pernah cerita ya? Dokternya bilang, ini jantungnya lubangnya 3 katanya. Ada VSD, ada dinding jantung bocor sama klepnya. Karena udah kelamaan jadi klepnya nutupnya nggak ini. Terus kita kan melo ya, harus operasi. Kita melo, kita nongkrong di ini. Tahu nggak yang Orchard ada jualan es krim $1. Kita makan es krim $1 sambil nongkrong. Ada ibu-ibu lewat AI lah. Dia bilang, wah, dia bisa bahasa Indonesia Melayu gitu. Mau nggak nih gesek? Ada undian. Begitu digesek, dapat $1.000 katanya. Begitu dilihat, wah, you hoki ya kata dia gitu. Ikut dapat $1.000. Wih, dalam hati lagi sedih ya kan, habis cek cuma begini-begini aja $500 ya kan di NUH. Kita naik tuh ke apa namanya? Gedung apa sih yang pokoknya Orchard lah yang depannya tuh yang gedungnya tinggi. Naik. You denger presentasi kasih $500 lah. Mau dalam hati udah 1.500 gitu kan naik saudara. Sampai sana di presentasiin ini. Yang kita ambil paket hotel. Itu Bapak nih bayangin ya. Bapak mau ke London Pak, tinggal di JW Marriott cuma bayar $400 Pak, bisa seminggu lebih, seminggu kalau nggak salah. Kita pikir iya benar juga, kita tuh punya cita-cita, dulu nih waktu belum married, punya cita-cita, kita bayangin kita ke Paris, makan pop mie di bawah menara Eiffel saudara. Makan pop mie dingin-dinginan gitu. Terus ini kondisinya lagi sakit jantung, mau dioperasi, jadi kayak emosional banget tuh. Yun, tenang Yun, kita tinggal di sana seminggu. Tiap hari kita bolak-balik makan pop mie di situ. Akhirnya saudaraku singkat cerita, bayarnya 8.000, dapatkan 1.500 ya. 6.500 gesek. Gesek bayar 300 dulu gesek, nanti pulang dicicil tuh. Tiap bulan bayar berapa gitu. Selama di Singapura masih gini nih, tenang. Kita jalan-jalan. Begitu sampai Indonesia nih waktu udah sadar. Emang kita punya duit naik pesawat ke Inggris. Berapa duit? Iya ya. Kalau mau. Ya kan gue pikir operasi. Nyawa di tangan Tuhan. Kalau bisa happy kenapa enggak? Terus pikir. Tiap bulan bayar $300 sing. $300 kan cicil kan. Akhirnya saya ketemuin teman saya. Diskusi, dia bilang, Kak, lu tau gak? Gue cek nih di Google, itu penipuan. Udah ada banyak yang komplain. Wah, kalau gitu saya gak mau bayar. Yaudah kita gak usah bayar ya gini. Dikirimin surat tuntutan dari Singapura. Kalau gak bayar ini kriminal. Saya cari teman saya yang mengacara, dia bilang, hukum Singapura sama kita gak bisa Kak, tenang aja. Lagian juga dia sekarang lagi dituntut. Jadi lu ini sebenarnya cuma nakut-nakutin supaya bayar. Nah itu pelajaran mahal buat saya. Kalau saudara lagi emosi, jangan ambil tindakan gegabah. Saudara bilang gini, enggak kok kita mah gak pernah kayak situ. Iya kayak saya sih enggak. Tapi saudara kalau emosi ada gak yang suka ke mall kalau emosi? Gue lagi bete nih. Baju gue beli ya bodoh lagi bete. Sepatu beli ya lagi bete. Ya bapak enggak, yang lain kan belum tentu pak. Iya kan? Ya, mau beli ya lagi. Gue pokoknya mau me time nih, lagi sedih, lagi suntuk ya, lagi mau me time, gesek. Entar udahannya begitu ngeliat tagihan, kita akan ngomong gini nih, kok gue lakukan itu ya? Nah, saya cerita ini saudara, supaya kita sama-sama belajar. Bodohnya bener-bener bodoh. Mungkin kena lah itu $1.000 tuh, kalau dihitung-hitung sama nyicil-nyicilnya. Bodohnya itu tapi tahun dolar masih 8.000 lah, Singapura nggak tahu tuh tahun berapa. Nah terus jadi belajar banget. Makanya sekarang kalau ada yang nawarin, mau ikut hotel? Enggak. Kalau nginepnya boleh gratis 4 hari 3 malam. Kalau hotel bayarnya enggak, pokoknya udah nggak mau, udah cukup sekali gitu. Itu dari pengalaman saudara. Ya, belanja di tempat mahal. Enggak ya. Terus membayar tanpa dicek lagi. Nah ini sering banget saudara. Kadang kita ada titit udah panjang. Kita nggak lihat lagi. Kalau istri saya lihat. Nggak bisa nih.
tulisannya cuma 12.000, kenapa ini 15? Pulangin. Ya, cek saudara. Belanja barang konsumsi dengan hutang. Itu nggak boleh saudara. Kalau saudara sampai harus hutang, itu harus berarti barang yang dibeli itu barang yang produktif, yang bisa menghasilkan. Kalau yang konsumtif, hati-hati. Karena barang konsumtif definisinya nggak menghasilkan. Ya kan? Kalau produktif, misalnya kalau saudara beli mobil dan memang saudara butuh mobil untuk kemana-mana, itu oke. Ya, bisa dibedain. Berikut. Ini nggak... Lifestyle mapping guide. Nah, saudara coba cek saudara itu di posisi mana, saudara? Struggle, saudara di bawah UMR. Yang mesti diperhatiin adalah tekan biaya, cari pendapatan yang lebih besar. Kalau saudara di bawah UMR. Kalau saudara hari ini survival, golongan survival, itu 1-3 kali UMR, berarti saudara kriterianya expand, ciri-cirinya expand saudara, pengeluaran sama dengan pendapatan. Saudara harus bisa tekan biaya, terus perbesar kapasitas penghasilan saudara dengan berbagai macam lah caranya. Lalu survival plus 3-5 kali UMR, ya income saudara berarti kriterianya di atas pengeluaran udah bisa 10-20%. Ya usahakan menabung dan jaga gaya hidup. Kenapa setiap kita naik gaji nggak pernah bisa nabung? Karena naik gaji sama dengan naik gaya hidup. Nggak bisa saudara. Ya, self support 5-10 kali UMR, berarti ciri-cirinya kriterianya income saudara sama dibanding lebih besar daripada expand 50%. Saudara harus udah mulai punya tabungan 1-3 bulan. Yang perlu dihati-hatiin gaya hidup konsumtif. Nanti ini materi saya akan bagiin. Jadi kalau yang udah self support, artinya saudara udah di atas UMR 5 kali, 10 kali. Concernnya di mana saudara? Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup itu yang buat kita nggak bisa nabung, nggak bisa berinvestasi. Nah yang terakhir slide berikutnya. Nah kalau saudara lihat slide berikutnya yang ke-6 sampai ke-9, ya lihat yang ke-6 strong. Perhatian khusus yang menggoda kita tuh hidup dalam mulai kemewahan segala macam. Yang terakhir perhatian khususnya apa? Self-center dan tujuan keuangan. Ya takutnya udah mulai self-center, tujuan menggunakan keuangannya cuma buat diri sendiri, nggak mikirin hal-hal yang lebih besar dan sebagainya. Nah ini sebagai, saya cepetin aja karena saya nanti akan bagiin materinya supaya saudara bisa reevaluasi lagi. Nah, Anda beruntung, ini saya ambil dari materi Financial Breakthrough. Anda beruntung jika Anda bergaji lebih dari 2 juta per bulan. Kenapa? Karena setengah penduduk bumi, 3,5 miliar orang lebih, hidup dengan uang kurang dari 500 ribu sebulan. Bersyukur dulu saudara ya. Anda beruntung jika Anda bisa menikmati air bersih, Palm Ledeng, karena ada 400 juta orang di seluruh dunia yang setiap hari harus berjalan kaki berjam-jam demi mendapatkan air bersih. Ya kadang kita nggak menghargai ya. Kayaknya kita paling susah. Anda kos, sewa atau punya rumah RSS dan KPR 20 tahun. Anda beruntung. Kenapa? Ada 640 juta orang di dunia yang tidak punya tempat tinggal yang layak. Jadi kenapa saya kasih data ini? Supaya saudara jangan ngerasa gini, aduh gue mau paling susah. Paling menderita. Tuhan di mana? Kok nggak nolong? Kok kayaknya begini? Saudara, kenyataannya di bawah kita ada ratusan juta yang lebih menderita, saudara. Ini saya kasih data bukan maksud saudara supaya saudara nggak berjuang, nggak kerja keras. Bukan, ini saya kasih tahu supaya saudara bersyukur. Karena bersyukur itu membuat kita menjadi lebih kuat. Mengingat bahwa di bawah kita banyak yang lebih susah. Bersyukur dengan keadaan hari ini. Amin. Nah, baru yang terakhir, ini nggak usah Pak, ayatnya dikeluarin aja Pak. Saya teringat ayat ini sebagai ayat penutup dari apa yang saya mau sharing hari ini saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca sama-sama boleh? 2 Korintus 8 ayat 9, 1, 2, 3.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, bisa tangkap gak ayat ini? Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara udah ada dalam anugerahnya Tuhan. Bahwa Ia oleh karena kita, Dia jadi miskin supaya kita kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Saya percaya dalam Kristus kita mempunyai kekuatan berkat kasih karunia untuk menjadi kaya. Sejahtera. Kata kaya itu sejahtera, saudara. Tapi pertanyaannya gini, saudara. Kalau Tuhan mau buat kita sejahtera, melimpah, pertanyaannya kita nih bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Saudara bisa jadi seorang pengelola yang setia, atau waktu justru diberkati saudara jadi pemilik, ini punya aku nih, nggak boleh dikotak-katik, ini hasil aku nggak boleh. Ini untuk aku supaya menjadi lebih secure misalnya gitu. Atau saudara waktu diberkati Tuhan melimpah, saudara jadi bendahara yang boros. Waduh nggak apa-apa, hajar. Akhirnya berkat yang luar biasa untuk saudara itu justru jadi bumerang yang membuat hidup kita hancur, saudara. Amin, saudara. Pasti Tuhan mau yang terbaik buat kita, amin, saudara. Saudara bisa paham ini. Tuhan mau berkati saudara luar biasa. Tapi seringkali kita nggak mampu membuat Tuhan mempercayai kita. Kita sih percaya sama Tuhan. Pertanyaannya Tuhan percaya nggak sama kita? Tuhan bilang gini, kemana aku baru berkatin, bonus, mana? Habis Tuhan buat belanja. Padahal Tuhan kasih itu kita nggak pernah tahu kebutuhan nggak tahu kapan. Ada kebutuhan keluarga, ada kebutuhan apa, ada apa. Saya nggak ngerti Tuhan mau kasih proyek apa. Saya nggak pernah tahu. Tapi itu nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena kita anggap itu milik kita. Amin, saudara. Yuk mari kita datang sama Tuhan.